Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan kelompok Nabila Arifah atau saya sendiri dengan NIM D5210007, Raul Enrico dengan NIM D5210027, Elo Karisma Putri dengan NIM D5210041, dan Okan Abinata dengan NIM D5210057. Di sini kita akan mempresentasikan tentang pulp dan kertas. Topik yang akan dibahas tentang pulp dan kertas adalah yang pertama rumus kimia atau gambar struktur kimia bahan, yang kedua ada kegunaan bahan kimia, yang ketiga ada bahan baku pembuatan, yang keempat ada diagram alir, yang kelima ada kondisi atau alat proses tiap tahap, dan yang terakhir adalah contoh perusahaan dari pulp dan kertas. Yang pertama adalah rumus kimia pulp dan kertas. Pulp adalah hasil pemisahan dari bahan baku berserat. Pulp dapat dibuat dari bahan kayu, non-kayu, dan kertas bekas. Pulp digunakan sebagai bahan pulp digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan kertas dan dapat juga dikonversi menjadi senyawa turunan selulosa termasuk selulosa asetat. Kandungan yang terdapat pada bahan dasar pulp ialah selulosa, lignin, hemiselulosa, dan zat ekstraktif. Gambar 1 merupakan komposisi kimia dari bahan baku pulp. Bahan baku pulp yang pertama yaitu ada selulosa. Selulosa merupakan bagian utama susunan jaringan tanaman berkayu. Penggunaan terbesar selulosa yang berupa serat kayu dalam industri kertas dan produk turunan kertasnya. Selulosa merupakan polimer yang ditemukan di dalam dinding sel tumbuhan seperti kayu, dahan, dan daun. Selulosa itulah yang menyebabkan struktur-struktur kayu, dahan, dan daun menjadi kuat. Selulosa merupakan komponen penting dari kayu yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas. Selulosa merupakan polimer dengan rumus kimia polimer gula C6H10O5N. Gambar kedua merupakan struktur kimia dari selulosa. Bahan baku pulp yang kedua yaitu ada lignin. Lignin adalah kompleks senyawa kimia yang paling sering berasal dari kayu dan merupakan bagian integral dari sekunder dinding sel dari tanaman dan beberapa alga. Lignin merupakan bagian terbesar dari selulosa dan merupakan senyawa aromatik. Lignin tidak akan larut dalam larutan asam, tapi mudah larut dalam alkali encer dan mudah diserang oleh zat-zat oksida lainnya. Lignin berfungsi sebagai penyusun sel kayu. Keberadaan lignin dalam dinding sel sangat erat hubungannya dengan selulosa yang berfungsi untuk memberikan ketegaran pada sel, berpengaruh dalam memperkecil perubahan dimensi sehubungan dengan perubahan air kayu dan mengurangi degradasi terhadap selulosa. Pulp akan mempunyai sifat fisik yang baik apabila kandungan lignin sedikit mungkin karena sifat lignin yang kaku, rapuh, dan hidrofobik. Gambar yang ketiga merupakan struktur kimia dari lignin. Dan bahan baku pulp yang ketiga ada hemiselulosa. Hemiselulosa merupakan senyawa sejenis polisakarida yang terdapat pada semua jenis serat, mudah larut dalam alkali, dan mudah terhidrolisis oleh asam mineral menjadi gula dan senyawa lain. Hemiselulosa lebih mudah larut jika dibandingkan dengan selulosa. Selain itu, juga dapat diisolasi dari kayu dengan ekstraksi. Hemiselulosa mirip dengan selulosa yang merupakan polimer gula. Namun, berbeda dengan selulosa yang hanya tersusun dari glukosa, hemiselulosa tersusun dari bermacam-macam gula. Monomer gula penyusun hemiselulosa terdiri dari monomer gula berkarbon 5C5 dan 6C6, misalnya silosa, manose, glukosa, arabinosa, dan sejumlah kecil rhamnosa, asam glukoroat, asam metal glukuronat, dan asam galaturonat. Selama pembuatan pulp, hemiselulosa bereaksi lebih cepat dibandingkan selulosa. Molekul hemiselulosa mudah menyerap air, bersifat plastis, dan mempunyai permukaan kontak antar molekul yang lebih luas, sehingga dapat memperbaiki ikatan antar serat pada pembuatan kertas. Gambar keempat, yang di samping ini merupakan struktur kimia dari hemiselulosa. Akan menjelaskan beberapa tentang kegunaan bahan kimia dan bahan baku pulp itu sendiri. Nah, kegunaan pulp paling sederhana adalah menjadi basis untuk pembuatan beraneka ragam kertas. Nah, pulp dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas tulis, kertas tisu, ataupun juga dari pembuatan dari kertas majalah itu sendiri, seperti itu. Terus hampir semua jenis kertas berasal dari pulp. Nah, pulp sering digunakan untuk membuat kain rayon. Nah, kain rayon ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan berbagai jenis pakaian. Ya, seperti pakaian kita pakai itu, beberapa ada yang menggunakan kain rayon yang itu berasal dari pulp. Nah, terus bentuknya yang berkilau dan hitam kusut menjadikan kain rayon pas untuk membuat daster, jaket, jas, hingga pakaian dalam. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, beberapa pakaian yang kita pakai, misal daster, jaket, jas, dan lain-lain itu ada yang berasal dari pulp gitu. Selain pakaian, kain rayon juga kerap dimanfaatkan untuk bahan baku beragam aksesoris seperti topi, kain alas, sial, dasi, hingga pelapis sepatu. Ya, kita tahu pelapis sepatu seperti apa. Terus beragam perangkat rumah tangga seperti spray, limut, terus tirai itu dihasilkan dari kain rayon juga itu. Terus bukan hanya itu, benang, ban, popok hingga pembalut wanita itu bisa dibuat dari kain rayon. Terus pulp juga bisa dimanfaatkan sebagai selulosa spesial. Nah, pulp sendiri menjadi salah satu bahan dari liquid crystal display atau LCD. Itulah LCD. Ya, untuk membuat LCD ini pulp dimanfaatkan menjadi coating halus.
Nanti pulp diletakkan di antara lapisan kaca untuk meningkatkan jumlah cahaya dan menjadi semacam film pelindung layar seperti itu. Terus next, nah kita masuk ke bahan baku pembuatan karena kita menggunakan kayu. Penggunaan kayu sebagai bahan baku utama pembuatan kertas pun masih berlaku hingga sekarang. Bahkan sebuah organisasi lingkungan bernama Forest Etis mencatat sebanyak 40% dari total pemanfaatan kayu digunakan oleh industri sebagai bahan baku kertas. Maka tak heran, mengingat pentingnya peran kertas dalam kehidupan kita sampai saat ini. Ya, kita menulis juga pakai kertas, kita menggambar juga kebanyakan pakai kertas, kita membuat poster kita pakai kertas dan lain-lain. Terus sejak dahulu dan mungkin kertas ini diproduksi dari hasil olahan bahan-bahan yang berasal dari alam. Itu mungkin agak efek kita terlalu lama memakai bahan alam, jadi kita terus menerus karena bahan lain belum teruji, karena yang teruji ya, seperti kayu, bambu, papirus atau kulit binatang kan. Kita kan juga nggak mungkin memakai itu terus. Nah, namun dari semua bahan tersebut, kayu lah yang menjadi primata bahan baku kertas hingga kini. Nah, jenis kayu yang digunakan untuk membuat kertas umumnya adalah kayu akasia atau kayu xenon. Nah, kedua jenis kayu ini memiliki kandungan serat yang tinggi dan kandungan air yang sedikit, sehingga dinilai cocok untuk diolah menjadi bahan baku kertas. Dan mungkin alasan itulah itu membuat beberapa hutan tanam industri untuk menanam kedua jenis pohon tersebut sebagai kebutuhan industri kertas. Secara umum, proses pembuatan kertas terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pembuatan kertas bubur, dan dengan istilah pulp, pembuatan pulp menjadi kertas, dan yang terakhir tahap finishing. Nah, mungkin ini ada 3 gambar dari pembuatan pulp dan kertas. Ya, seperti yang kita lihat sendiri. Sini mungkin aku menjelaskan. Proses pembuatan pulp yang pertama yaitu fiber, varnish, preparation, and handling. Proses ini mencakup proses log, deburring, dan chipping. Kayu yang diambil dari hutan diproduksi kemudian dipotong-potong yang disebut dengan log. Log ini disimpan di tempat penampungan beberapa bulan sebelum diolah dengan tujuan untuk melunakkan log dan menjaga kesinambungan bahan baku. Kemudian, kayu dibuang kulitnya dengan mesin atau dengan proses deburring. Setelah itu, kayu dipotong-potong menjadi ukuran kecil atau chip dengan mesin chipping. Chip yang sesuai ukuran diambil dan yang tidak sesuai akan diproses ulang. Yang kedua ada pulping. Chip dimasak di dalam digester untuk memisahkan serat kayu, bahan yang digunakan untuk membuat kertas dengan lignin. Dari tempat penampungan chip dibawa dengan conveyor ke bejana pemasak atau yang disebut digester. Lalu steam dimasak dengan beberapa tahap. Yang pertama dikukus, kemudian baru dipanaskan dengan steam di steaming vessel. Dalam proses ini, variabel suhu, waktu, rasio, dan konsentrasi bahan kimia harus diperhatikan. Bahan kimia yang digunakan dalam pulping craft dikenal dengan nama wet liquor yang mengandung NaOH dan Na2S. Wet liquor ini akan melarutkan lignin sehingga didapat fiber yang diinginkan. Lignin yang terlarut dalam wet liquor tadi dinamakan black liquor karena visualnya memang berwarna hitam. Dan kemudian akan dikirimkan ke chemical recovery untuk direcovery menjadi wet liquor kembali. Yang ketiga yaitu proses washing. Setelah proses cooking, tentunya pulp yang dihasilkan belum sepenuhnya bersih dari lignin, sehingga dilakukan washing menggunakan washer diffuser atau press wash. Setiap industri memiliki tipe washer yang berbeda. Yang keempat, screening. Setelah washing, maka diperlukan proses screening yang secara selektif memisahkan zat-zat terlarut dari pulp. Proses penyaringan ini ada 2 tahap, yaitu penyaringan kasar dan penyaringan halus. Proses akhir dari penyaringan berada pada sand removal cyclones yang berfungsi untuk memisahkan pasir dari pulp. Bahan-bahan yang dipisahkan pada screening adalah knot atau mata kayu, dirt, kotoran, dan plastik. Partikel yang dipisahkan dikonsentrasikan pada sebuah aliran sehingga mereka dapat dibuang. Yang kelima yaitu ada oxygen delignification. Setelah proses washing dan screening, maka dilakukan proses oxygen delignification. Pada tahap ini, bubur kertas dicampur dengan oksigen atau O2 dan sodium hidroksida NaOH di dalam alat bernama delignification tower sebelum dicuci di dalam washer. Tahap ini bertujuan untuk membersihkan lignin yang masih tersisa dari pulping sehingga dapat mengurangi jumlah lignin yang masuk pada proses selanjutnya. Selain itu, proses ini juga dapat mengurangi konsumsi bahan kimia di dalam proses blanching serta mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari proses yaitu proses blanching. Dari proses ini akan dihasilkan pulp berwarna coklat yang akan dikirim ke unit benching dan filtrat
yang dikirim ke unit pengolahan limbah cair atau effluent treatment plant. Yang keenam, bleaching. Bleaching merupakan proses yang mengubah pulp untuk lebih putih, bersinar, halus, dan mudah menyerap. Bleaching dilakukan dalam beberapa tahap dengan tujuan untuk menghilangkan lignin tanpa merusak selulosa. Apabila pada proses pemutihan digunakan klorin, maka dari unit ini akan dihasilkan limbah cair yang mengandung chlorinated organic compound yang diketahui sangat berbahaya terhadap lingkungan. Chemical pulp menggunakan NaOH dan CO2 sebagai pemutih, semi-chemical pulp menggunakan H2O2 sebagai pemutih, dan mechanical pulp menggunakan H2O2 dan atau Na2SO3. Berikut merupakan tabelnya. Yang selanjutnya ada pengeringan. Setelah proses bleaching, pulp yang dihasilkan akan dikeringkan. Lalu ada refining, yaitu proses penggilingan bubur serat lebih lanjut untuk menghasilkan bubur serat yang lebih halus. Setelah itu, bubur serat atau pulp tersebut diolah kembali dengan cara dipotong dan digiling dengan menggunakan 2 buah pisau pemotong yang berbentuk disc plate. Selanjutnya yaitu proses pembuatan kertas. Yang pertama, sebelum masuk ke areal paper machine pulp, diolah dulu pada bagian stock preparation. Bagian ini berfungsi untuk meramu bahan baku seperti menambahkan pewarna untuk kertas, menambahkan zat retensi, menambahkan filler untuk mengisi pori-pori di antara serat kayu, dan lain-lain. Bahan yang keluar dari bagian ini disebut stock, campuran pulp, bahan kimia, dan air. 2. Dari stock preparation, sebelum masuk ke headbox, dibersihkan dulu dengan alat yang disebut cleaner. Dari cleaner stock, masuk ke headbox. Headbox berfungsi untuk membentuk lembaran kertas, membentuk formasi. Di atas Wardiner table, Wardiner berfungsi untuk membuang air yang berada dalam stok. Hasil yang keluar disebut dengan wet. 3. Press part berfungsi untuk membuang air dari wet sehingga kadar padatannya mencapai 50%. Hasilnya masuk ke bagian pengering, dryer. Cara kerja press part ini adalah kertas masuk di antara 2 roll yang berputar. Satu roll bagian atas diberi tekanan sehingga air keluar dari wet. Bagian ini dapat menghemat energi karena kerja dryer tidak terlalu berat. Air sudah dibuang 30%. Yang keempat, dryer berfungsi untuk mengeringkan wet, karena propertis kertas yang diinginkan adalah memiliki kadar air yang kecil di bawah 10%. Maka dilakukanlah proses pengeringan di dryer. Pada proses ini, lembaran kertas akan dilewatkan dan ditempelkan pada beberapa drum silinder panas yang dipanaskan oleh steam. Yang kelima, pulp reel. Menggulung kertas hingga didapat gulungan raksasa yang akan dipotong sesuai ukuran di proses selanjutnya. Setiap jumbo roll yang dihasilkan maka akan dicek kualitasnya, sehingga kualitas kertas yang dihasilkan harus dipastikan bernilai baik. Lalu dilakukan proses penggulungan. Dari gulungan kertas besar menjadi gulungan yang lebih kecil dan memotongnya dengan panjang dan lebar tertentu. Yang keenam, finishing. Pada proses ini, gulungan dari rewinder akan dipotong dan dikonvert menjadi berbagai ukuran sesuai dengan ukuran dan jenis kertas yang diinginkan, serta dilakukan pengemasan untuk dikirim ke customer. Selanjutnya yaitu alat yang digunakan dalam setiap prosesnya. Yang pertama, proses pembuatan pulp. A. Drum barker, tempat pengupasan log, bahan yang siap diolah. B. Stone trap, alat ini berbentuk silinder yang berfungsi untuk membuang batu yang menempel pada log. C. Conveyor, alat ini membawa chip dari penampungan ke digester. D. Digester, bejana pemasak, memisahkan serat dengan lignin. E. Steam vessel, alat ini untuk memanaskan. F. Washer diffuser atau press wash, membersihkan dari sisa-sisa lignin. G. Sand removal cyclones, memisahkan pasir dari pulp. H. Delignification tower, membersihkan lignin yang masih tersisa dari pulping. 2. Proses pembuatan kertas. A. Cleaner, alat ini berfungsi untuk membersihkan. B. Headbox, membentuk lembaran kertas di atas Wardiner. C. Press part, membuang air dari wet sehingga kadar padatannya mencapai 50%. D. Dryer, mengeringkan wet karena propertis kertas yang diinginkan ada di bawah 10%. E. Pulp reel, menggulung kertas. Berikut ini contoh perusahaan yang memproduksi bahan kimia, pulp, dan kertas. Yang pertama ada PT Pabrik Kertas Dejiwi Kimia Tbk. Yang kedua ada PT Suparma Tbk. Yang ketiga ada PT Fajar Surya Wisesa Tbk. Yang keempat ada PT Alkindo Naratama Tbk. Yang kelima ada PT Adi Prima Suraprintah. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.